kita masuk kepada guru kita, Dr. Hidayat Nur Wahid, untuk bisa menyampaikan paparannya, pandangan beliau terkait dengan Poros Islam dan Pemilu 2024. Pada Ustadz Hidayat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bung Rocky Gerung yang terhormat, Bung Saifullah Fatah, dan tuan rumah kita Pak Dr. Mardhani Alisera, seluruh jamaah dari ILC yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, dan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Mardhani dan juga Bung Aep yang sangat luar biasa tadi. Pertama saya kira memang penting untuk digarisbawahi bahwa tahun 2024 sudah dipastikan ada suksesi untuk kepemimpinan nasional. Karena kemarin kan ada juga yang mancing-mancing gitu kan untuk 3 periode gitu ya. Bahkan yang tegas mengatakan saya cari muka, saya memang menjilat, saya memang menjerumuskan begitu ya. Tapi kali ini kita mendukung Pak Jokowi yang tegas mengatakan bahwa saya anak reformasi, saya tegak lurus dengan konstitusi dan karenanya sudah gitu. Itu sekalipun Bang Rocky Gerung agaknya nggak cocok nih dengan pemikiran saya ya. Tapi ya kalau dia baik ya kita dukung kan gitu ya Bang Rocky Gerung. Nah saya yakin Bang Rocky Gerung juga setuju kalau itu cukup 2 kali saja gitu ya. Atau malah inginnya kurang gitu. Baik, jadi intinya adalah bahwa dengan pendekatan ini maka yang disampaikan oleh Pak Bang Saifullah Fatah tadi insya Allah akan terjadi gitu ya. Jadi terjadinya pergantian kekuasaan yang memang tidak akan menjadi polemis untuk kemudian menjadi 3 periode. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mardhani juga punya makna bahwa sudah disepakati tidak ada perubahan untuk pemilihan pilkada tahun 2022, tapi tahun 2022 masih ada kemungkinan untuk membahas perubahan tentang undang-undang tentang pemilu. Nah, apakah juga itu memang benar akan terjadi? Saya tentu saja sebagaimana Pak Mardhani sangat mendukung untuk tetap adanya pembahasan itu. Sehingga akan memungkinkan terjadinya kontestasi yang lebih demokratis, menghilangkan kekhawatiran terjadinya pembelahan seperti tahun 2019, dan tidak mengulangi kegalauan-kegalauan dan atau pencapaian politik yang negatif di tahun 2019. Bayangkan 2019 itu hanya digabungkan antara pilek dan pilpres. Itu saja dampaknya demikian sangat negatif gitu ya, yang meninggal 800 lebih, yang sakit 5.000 lebih gitu ya. Belum lagi hasil daripada pemilu 2019 yang di mana publik hanya melihat kepada pilpresnya, tapi pileknya tidak mendapat perhatian cukup, sehingga kemudian banyak orang mengatakan hasil kualitas daripada anggota DPR sekarang tidak sebagaimana dibayangkan, karena memang pada waktu itu orang konsentrasinya adalah kepada kandidat capres dan tidak kepada pilek secara maksimal. Nah, tahun 2024 nanti yang digabungkan ditambah dengan pilek, sekalipun tidak dalam bulan yang sama, tetapi dalam tahun yang sama, yang pastilah kemudian persiapannya sudah bisa kita bayangkan betapa beratnya, sebagaimana dinyatakan oleh KPU. Beberapa petinggi KPU sudah menyatakan mereka akan sangat berat sekali untuk menyiapkan 3 kontestasi itu dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Kita bisa bayangkan bagaimana nanti kondisinya. Belum lagi ada fakta baru bahwa dengan akan diberlakukannya pilkada serentak tahun 2024, berarti akan ada lebih dari 200-an gitu ya PLT kepala daerah akibat daripada tidak diselenggarakannya pilkada tahun 2024, 2022 dan 2023. Bisa kita bayangkan dulu kepala daerahnya enggak PLT, itu saja kondisi pemilunya semacam itu. Bagaimana ini dengan pemilu termasuk pilpresnya dan juga pilkadanya dengan latar belakang lebih dari separuh kepala daerah itu PLT. Dan kita tahu PLT sebenarnya dinyatakan oleh Pak Menteri Dalam Negeri nanti akan menunjuk Pak Jokowi. Nah ini kan tidak dalam konteks suudon, tetapi jelas sekali akan menghadirkan kondisi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Semangat reformasi itu adalah dahulu Pak Presiden dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah ini nanti akan begitu banyak kepala daerah, lebih dari separuh kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota yang tidak dipilih oleh rakyat dalam waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun, yang tahun 2022 lebih dari 2 tahun malah. Dan itu ya segala kekhawatiran sangat mungkin dan penting untuk diungkap sekarang supaya tidak menjadi hal yang kemudian dibenarkan. Nah, bila demikian maka
harapan untuk tahun 2022 terjadi pembahasan perubahan terhadap pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, saya kira masih penting untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu maka minimal akan mengurangi salah satu ketegangan terkait dengan presidensial threshold yang sangat tinggi itu. Memang kalau kemudian presidensial threshold-nya 0%, itu juga bukan, menurut saya sih bukan juga solusi, karena kalau kemudian calon presiden tidak mempunyai basis dukungan politik yang minimal di DPR, karena 0%, ya bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan nanti dia harus mendapatkan dukungan dari DPR dengan dalam tanda kutip melakukan penggalangan kekuasaan, dan itu akan amat sangat merumitkan. Jadi saya cenderung untuk merujuk saja pada pola 2004-2009. Pada waktu itu ada presidensial threshold, tetapi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, sehingga menghadirkan katakanlah yang moderat begitu ya, sehingga bisa dihadirkan calon-calon presiden yang relatif cukup. 2004 ada 5 calon presiden, 2009 ada 3 calon presiden, dan tidak terjadi pembelahan, dan semuanya nyaman dengan hasil yang terjadi pada waktu itu. Pola itu saya kira bisa diperjuangkan kembali, sehingga dengan demikian maka sebagai yang dikhawatirkan oleh Kang Ayep tadi terkait dengan kondisi 2024 yang spesifik tadi itu, yang ada pandeminya, ada resesinya, dan ada suksesinya, tetapi ada ubahnya sedikit, yaitu bahwa ada harapan yang bisa dimunculkan karena calonnya tidak hanya 2. Karena hampir pasti lagi kalau nanti hanya 20%, itu ya akan kemungkinan besar akan hanya 2 calon lagi. Dan 2 calon itu akan menghadirkan bayang-bayang ketakutan terkait dengan masalah pembelahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Bang F, sangat menarik ya, bahwa yang dipentingkan memang adalah pemahaman terhadap makna daripada poros Islam menuju 2024. Karena kalau rujukannya adalah kepada pertemuan PKS dengan P3 beberapa hari yang lalu, sesungguhnya kalau dilihat dari 7 kesepakatannya itu, tidak ada satupun kata-kata tentang koalisi poros Islam menuju 2024. Tidak ada kata-kata itu. Yang pertama adalah tentang komitmen bahwa kita Partai Islam adalah ya dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Nomor 2 adalah mengajak agar kita semuanya partai-partai Islam ini juga bersama dengan yang lainnya melakukan demokrasi dalam semangat reformasi. Yang ketiga adalah mengajak semua partai Islam untuk menegaskan Islam itu rahmatan lil alamin, dan karenanya menolak segala bentuk terorisme, radikalisme, separatisme, komunisme, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengajak agar partai-partai Islam menjadi salah satu yang berada di garda terdepan untuk menjadi solusi bagi masalah ekonomi bangsa, sehingga mengembangkan ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan untuk menjadi lokomotif kebaikan bangsa. Yang berikutnya adalah agar partai Islam jadi bagian dari solusi untuk masalah bangsa yang akut sekarang ini, yaitu COVID-19. Yang terakhir adalah menghadirkan muhasabah, semacam introspeksi partai politik Islam dan non-Islam untuk kemudian bisa menghadirkan peran serta yang baik. Tidak ada kata-kata koalisi partai Islam sesungguhnya. Nah, itu muncul dalam wawancara. Ya begitulah politik ada dinamikanya. Tetapi yang saya pahami dari wawancara yang disampaikan oleh Sekjen PKS, yaitu Al-Habib Al-Habsyi, dia menegaskan bahwa ya memang beliau PKS siap untuk kemudian berkoalisi dengan poros manapun, gitu. Termasuk untuk kemudian tentu saja karena bersama P3 ya tentu dengan P3, dan karena memang P3 adalah partai asasnya Islam seperti juga dengan PKS, maka ya itulah yang kemudian ditangkap oleh media sehingga muncullah kemudian ungkapan poros partai Islam. Satu hal yang juga tidak salah juga sih, karena memang pertama secara konstitusional tidak ada yang dilanggar dari pernyataan dan atau rencana itu. Nomor berikutnya secara historik juga demikian. Dulu pada zaman Orde Baru saja ada P3 itu kan dibuat menjadi poros partai Islam sesungguhnya. Nah, yang lain difusikan partai-partai non Golkar difusikan dalam 2, yang Islam di P3, yang non Islam dan yang lain-lainnya di PDI dan menjadi nanti dari PDIP. Jadi dari sisi konstitusi tidak ada yang dilanggar, dari sisi historik juga memang sudah terjadi. Permasalahannya seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Kang F adalah ya tentu harus dibaca betul sesungguhnya makna dan yang diinginkan yang bagaimana. Nah, kalau kita lihat dalam tadi ya dengan bahwa tidak dilakukannya perubahan tentang undang-undang tentang pilpres, ya, tentang pemilu terkait dengan pilpres, maka di sana menyeratkan juga selain yang kaitannya dengan presidensial threshold, tapi juga menyeratkan bahwa tidak ada syarat bahwa calon presiden atau wakil presiden itu dari partai politik. Sehingga boleh saja dari non partai politik tapi diusung oleh partai politik. Sesuatu yang menurut saya juga mungkin bisa terjadi menjawab daripada
apa yang sering dikritikkan. Ada yang mengkritik partai Islam itu tidak akan terwujud. Mengapa? Karena tidak mempunyai figur yang kemudian bisa menyatukan semua. Pertanyaan yang sesungguhnya juga bisa ditanyakan balik. Bagaimana dengan partai yang non partai Islam? Apakah sudah ada figur yang diterima oleh semuanya? Enggak juga, gitu kan? Fragmentasi di kelompok-kelompok politik di mereka juga amat sangat kuat. Sehingga mestinya masalah ini tidak hanya dibebankan kepada kelompok umat Islam. Tapi apakah tidak ada solusinya? Ada solusinya. Di PKS misalnya, sesungguhnya kita di PKS mempunyai paling tidak gitu ya, kalau ukurannya adalah yang sudah memimpin secara langsung dalam partai publik. Kita mempunyai 2 kader yang pernah menjadi gubernur 2 masa jabatan berturut-turut. Dan keduanya mendapatkan penghargaan yang ratusan penghargaan dari beragam pihak, dari tingkat nasional, dari beragam lembaga di tingkat nasional. Dan terbukti bahwa kedua beliau tidak pernah menghadirkan apa yang dikhawatirkan publik. Kalau Partai Islam PKS memimpin, kan mengkhawatirkan atau banyak yang mengatakan itu akan menghadirkan diskriminasi, akan menghadirkan melawan merubah ideologi bangsa, merubah Pancasila, menghadirkan politik yang radikalis dan segala yang kemudian mengkhawatirkan itu. Dan ternyata kan tidak pernah terbukti, tidak pernah ada kemudian kebijakan dan atau langkah yang kemudian bisa dinilai sebagai melawan atau merubah Pancasila, merubah ideologi negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak satu pun. Bahkan mereka mendapatkan penghargaan, ratusan penghargaan sepanjang mereka 2 periode memimpin Jawa Barat maupun juga Sumatera Barat misalnya. Atau juga tentu tokoh-tokoh yang ini, menurut saya kalau kemudian ukurannya adalah kepemimpinan publik, sesungguhnya di Partai Islam pun seperti di PKS, tokoh yang kemudian mempunyai potensi atau potensial untuk kemudian diterima oleh publik secara luas juga sesungguhnya tetaplah ada. Sehingga kemudian membayang-bayangkan bahwa tidak mungkin dan mustahil akan terbentuk karena tidak mempunyai pemimpin yang bisa menyatukan, sesungguhnya dengan 2 tokoh itu juga terbantah bahwa sesungguhnya itu tetap saja dimungkinkan. Tinggal lagi bagaimana kemudian dalam sisa waktu yang ada, ini kemudian dikelola dengan serius oleh PKS misalnya, sehingga kemudian bisa menghadirkan alternatif kepemimpinan. Berikutnya juga kalau dikatakan bahwa Partai Islam itu atau kelompok umat Islam itu belum mempunyai dalam tanda kutip ya kayak semacam platform yang kemudian nanti bisa disumbangkan untuk bangsa dan negara. Sesungguhnya kalau kita merujuk kepada politik dan keindonesiaan kita, sesungguhnya kita semuanya diikat dengan satu hal yang sudah disepakati, yaitu apakah namanya Pancasila atau Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya adalah dalam rangka untuk membangun negara Indonesia dalam perspektif ini. Tidak ada satupun yang di luar perspektif itu. Gitu. Karena dengan tiadanya GBHN, ya semuanya rujukannya adalah ke sana. Nah, kalau itu kemudian dijadikan rujukan, maka sama saja dari Partai Islam rujukannya itu, di luar Partai Islam juga rujukannya sama juga dengan itu. Tinggal bagaimana cara menyentuhnya, mana yang kemudian akan didahulukan, itu yang nanti bisa menjadi salah satu yang kemudian membedakan satu dengan yang lain. Tetapi track record dari masing-masingnya, dengan tadi kualifikasi yang disampaikan oleh Kang Ep maupun juga Pak Mardhani, ya jelas kalau rujukannya ada seperti kepada Pak Prof. Irwan Prayitno maupun juga kepada Kang Aher, ya sesungguhnya sangat terpenuhi kualifikasi intelektual, kualifikasi koalisi sosial, kualifikasi yang kemudian bisa menghadirkan bukti bahwa mereka bersama dengan Pancasila, bersama dengan NKRI, bersama dengan Undang-Undang Dasar, mereka juga sangat menghormati Bhinneka Tunggal Ika, semuanya ada di situ. Karena seluruh 10 tahun mereka memimpin, itu nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. 10 tahun mereka memimpin dan mendapat penghargaan dari beragam pihak, dari kementerian-kementerian yang ada di pemerintah, termasuk dari Pak Jokowi sendiri, itu juga satu hal yang menandakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau objektif, kepemimpinan dari kelompok umat Islam pun juga sesungguhnya sangat banyak. Nah, ini juga menjadi menarik kalau tadi saya sampaikan di depan terkait dengan bahwa kepemimpinan dalam konteks undang-undang tentang pemilu tidak mengharuskan dari anggota partai politik. Kita bisa lihat kemarin misalnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin diambil menjadi cawapres. Beliau kan bukan dari partai politik. Beliau dari NU, ya sekalipun ya tentu di situ ada PKB, tetapi jelas bahwa beliau adalah dalam tanda kutip bukan pengurus minimal, bukan pengurus daripada partai politik, tapi kemudian didukung atau diusung oleh partai politik bersama dengan yang lain.
dalam beragam peristiwa belakangan di Indonesia, ada beragam peristiwa di mana kemudian antara ormas dan orpol itu menyatu. Dan itu menghadirkan sebuah koreksi yang sangat mendasar ya terhadap beragam hal yang mengemuka. Misalnya RUU HIP. RUU HIP itu kan ya di situ amat sangat mudah dibaca ya. Ada di pasal 7 yang kemudian membuka ruang untuk kemudian Pancasila itu diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Dan kemudian di banyak pasal kemudian penyebutan terhadap sila pertama tidak konsisten. Di pasal pembukaan di angka nomor 1 masih konsisten, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi berikutnya sudah tidak konsisten. Kadang hanya disebut ketuhanan saja. Kadang disebut ketuhanan yang berkebudayaan. Kadang disebut ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak konsisten. Itu semuanya hanya menandakan bahwa pertama Pancasila dibuat bisa jadi kabur dengan Trisila atau Ekasila. Nomor 2 bahkan pasal 29 ayat 1 menegaskan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dibuat menjadi kabur karena tadi penyebutannya yang tidak konsisten itu. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan memang akan terjadilah Indonesia yang tidak lagi sebagaimana yang disepakati oleh para founding fathers. Apa yang terjadi? Kami PKS di dalam parlemen dengan Partai Demokrat kita menolak gitu ya. Tapi kemudian di luar parlemen kita akan dapatkan seluruh ormas keagamaan menolak. MUI, FPI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmah Budi, semuanya menolak. Dan alhamdulillah kemudian pemerintah pun juga mau mendengar itu dan akhirnya tidak memberikan jawaban persetujuan, menyampaikan sebuah RUU DPIP yang kami pun juga menolak karena prosedurnya pun juga isinya bermasalah. Tapi kata kunci yang saya katakan adalah bahwa bisa terjadi koalisi antara yang di dalam parlemen dengan di luar parlemen, di situ ada PKS, dan kalau kemudian terkait dengan poros keagamaan, bahkan ormas-ormas keagamaan yang lain itu semuanya ternyata bisa satu kata untuk kemudian mengkoreksi satu hal yang bisa sangat mengkhawatirkan. Kita lihat berikutnya ketika ada peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Lagi-lagi, di situ ada eksperimen yang sangat berbahaya, yaitu hilangnya atau tidak disebutnya frasa agama di dalam peta jalan pendidikan nasional Indonesia. Bisa dibayangkan di seluruh negara manapun untuk bisa maju yang dipentingkan adalah pendidikan. Dan Indonesia adalah bukan negara sekuler dan bukan negara agama memang, tetapi negara yang menegaskan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah negara yang beragama atau yang katakanlah religius. Sehingga ketika ini tidak disebut, yaitu menyebutkan menghadirkan sebuah kondisi di mana kementerian yang spesifik ngurusi pendidikan tidak lagi mengingat pentingnya agama. Kan dijawab nanti oleh Pak Menteri, itu kan baru draft. Kan aneh. Harusnya sudah di draft itu sudah selesai. Seharusnya sudah di draft itu sudah tidak ada masalah. Justru kalau di draft masih bermasalah, ya isinya nanti bermasalah. Ini untung saja dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi itu akan menjadi bukan lagi draft. Yang menarik di sini adalah bahwa lagi-lagi PKS menolak itu, dan kemudian di luar sana, di luar parlemen maksud saya, NU menolak, Muhammadiyah menolak, MUI menolak, dan kemudian terjadilah penolakan itu, dan kemudian Pak Menteri mengatakan, ya, kemudian akan dimasukkan. Berikutnya kita lihat tentang hilangnya mata pelajaran Pancasila dalam sistem pendidikan nasional di PP yang kemarin ditandatangani oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 Maret dan kemudian diundangkan pada tanggal 31 Maret. Nah, itu juga masalah yang lain. Intinya kemudian PKS juga menolak, Partai Islam menolak, di luar parlemen, NU juga menolak, Muhammadiyah juga menolak, MUI juga menolak, dan terjadilah penolakan bersama, dan terjadilah kemudian pihak pemerintah menyatakan bahwa atau pihak Kemendikbud menyatakan bahwa itu akan direvisi. Lagi-lagi sebuah koalisi yang kemudian menyelamatkan kegalauan, karena bila kemudian orang selalu mengatakan bahwa sekarang ini dengan adanya pendidikan Pancasila saja masih begini, bagaimana kalau pendidikan Pancasila dihilangkan? Akan kayak apa masa depan Indonesia? Yang terakhir dalam konteks ini adalah tentu heboh tentang kamus sejarah Indonesia. Lagi-lagi PKS kami menolak dengan sangat fokus begitu ya. Kemudian kita akan melihat NU juga menolak, apalagi karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak disebut. Kemudian juga MUI juga menolak, Muhammadiyah juga menolak, dan kemudian kita mendapat fakta bagaimana pihak Kemendikbud
kemudian minta maaf, mengakui ceroboh, dan kemudian sekalipun menurut saya tidak cukup ya, karena ini sudah bukan hanya APBN-nya sudah dipakai gitu ya, tapi lebih daripada itu ini akan menghadirkan sebuah penilaian nih, bagaimana sih kementerian kok begini amat, kok begitu sangat amatiran begitu, membuat satu buku rujukan kamus, tapi caranya amat sangat tidak sesuai dengan kualifikasi dasar daripada intelektualisme yang diharapkan. Tetapi kalau dari ukurannya adalah tentang koalisi, lagi-lagi koalisi ini terjadi bahwa kemudian dari Ormas NU, Muhammadiyah, MUI satu barisan begitu ya, dan kemudian PKS juga satu barisan yang lain. Di sana juga ada B3, di sana juga ada PKB gitu ya, dan saya yakin juga PAN juga sepakat dengan kondisi ini. Maksud saya kondisi penolakan ini, dan kemudian terjadilah bahwa ternyata bisa terjadi sebuah arus besar bersama-sama dan bisa mengkoreksi penyimpangan yang bila itu dirunut, ini kan harusnya jelas nih. RUU HIP di sana ada kemudian Pancasila yang dikaburkan dan atau MPRS 25 atau 66 yang tidak lagi disebut. Ya. Kemudian sila pertama dibuat menjadi kabur. Kemudian tentang agama tidak lagi dipentingkan. Pancasila hilangkan. Kemudian terkait dengan kamus ini, justru tadi Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bersama dengan Kiai Haji Wahid Hashim yang kemudian menyepakati agar Indonesia tidak pecah, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ketika Belanda tetap saja menyerang Indonesia, beliau justru mengumpulkan para ulama untuk membuat fatwa bahwa mempertahankan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, hukumnya adalah fardu ain, itu adalah kewajiban individual yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Ya, beliau yang demikian luar biasa berjuang untuk mempertahankan Indonesia supaya tidak pecah karena ancaman dari Indonesia Timur, supaya tidak dijajah kembali oleh Belanda dengan beliau menghadirkan resolusi jihad, amanah jihad, malah tidak disebut. Tapi justru pihak yang memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang sah, ada Semaun di sana, ada Muso di sana, malah disebut sebagai bagian daripada yang membangun Indonesia. Nah, ini kan sudah jelas arahnya kemana. Tetapi dengan koalisi yang kemudian terbentuk tadi itu, terjadilah koreksi dan jadi koreksi yang sangat prinsip. Jadi bagaimana menuju 2024? Nah, kalau menurut saya, kalau kemudian suasana yang terbangun ini bisa digalang lebih baik, kemudian bisa dirawat lebih baik, dan kemudian betul-betul dihadirkan untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara, menjaga Indonesia yang dengan tadi 3 masalah yang disampaikan oleh Kang F tadi, yang memang sangat mengerikan. Tapi kalau kemudian elemen-elemen bangsa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan mempunyai track record yang luar biasa untuk Indonesia merdeka, dan kemudian mereka bersama-sama dengan partai politik, misalnya PKS, P3, PKB, dan saya kira juga PAN juga akan setuju, maka harapan tentang poros Islam itu sesungguhnya sesuatu yang memang mungkin dimunculkan, dan kalau itu dimunculkan akan menghadirkan tadi koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi itu, dan dalam konteks koalisi yang sejenis yang sudah terjadi, itulah dulu munculnya Partai Masyumi. Partai Masyumi itu kan kesepakatan antara NU, Muhammadiyah, seluruh partai Islam, seluruh ormas Islam melebur bersama membuat satu partai Masyumi. Dan ketika Partai Masyumi, tampillah seorang Muhammad Natsir. Beliaulah yang menyelamatkan Indonesia dari dipecah belah oleh Belanda menjadi RIS, dia selamatkan menjadi NKRI. Tapi anehnya lagi, Muhammad Natsir tidak disebutkan sebagai tokoh yang bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari berada di dalam periode 1941 untuk menghadirkan formasi daripada Indonesia. Jadi yang lagi-lagi dihadirkan malah tadi Muso, ada kan Aidit pun dimasukkan gitu loh. Aidit juga dimasukkan, berarti Aidit jelas-jelas adalah pihak yang memberontak kepada pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 1960. Nah, saya mengatakan bahwa dengan pendekatan ini maka menuju 2024 relatif waktu yang masih cukup ada. Kalau tadi Pak Mardhani mengingatkan bahwa ini prosesnya akan dimulai di tahun 2022. Tapi kalau kemudian kondisi ini bisa dikawal terus, artinya kehadiran daripada partai Islam, ormas Islam, sesungguhnya ternyata adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dan untuk memberikan harapan akan masa depan bangsa Indonesia lebih baik. Untuk calon-calonnya ternyata juga cukup ada, cukup banyak, dan sama saja di pihak yang sebelah sana juga tidak terlihat sesungguhnya calon yang efektif itu yang mana yang kemudian akan yang akan disebut sebagai bisa menjadi mempersatukan semuanya. Ya belum terlihat juga. Jadi ini kontestasi yang sesungguhnya perlu didudukan pada tingkat yang proporsional saja, baik pada tingkat konstitusinya, pada tingkat ideologinya, pada tingkat historiknya, maupun juga kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan.
Pak Mardhani demikian. Terima kasih Bang Mardhani, Kang Eep, dan Bung Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan paparannya.